Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI hari ini mendatangi Komisi 3 DPR RI. MAKI datang dengan membawa bukti data berupa surat izin jalan Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, berharap dengan bukti surat tersebut dapat membantu Komisi 3 dalam penanganan kasus Joko Chandra. Namun MAKI tak menyebutkan dari instansi pemerintah mana yang mengeluarkan surat jalan bagi terpidana kasus pengalian hak tagih Bank Bali itu. Sementara itu Komisi 3 sendiri berencana memanggil institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan juga imigrasi yang berkaitan dengan kasus Joko Chandra. Terkait penyerahan sebuah dokumen dalam keadaan tertutup dan disegel. Dokumen ini menurut ceritanya adalah surat jalan dari institusi mana saya belum baca, saya tidak tahu, terhadap saudara Joko Chandra. Nah, akibat dari kami telah menerima dokumen yang katanya surat jalan dari sebuah institusi, sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat dengan imigrasi kemarin, kami memutuskan untuk memanggil institusi terkait penegak hukum. Oleh sebab itu, hari ini juga atau besok pagi paling lambat, kami sudah berkirim surat kepada pimpinan DPR untuk meminta izin memanggil pihak kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Soal nanti siapa-siapa yang dipanggil, nanti kami akan bicarakan. Tetapi ketiga institusi ini harus duduk bersama-sama dengan Komisi 3 agar semuanya menjadi terang benderang. Pada saat melakukan rapat bersama itu, dokumen yang diserahkan tadi secara tertutup akan kami buka, sehingga menjadi tahu dari institusi mana, siapa yang menandatangani, atas dasar apa, dan semua itu bisa kami tanyakan kepada pihak yang hadir dalam rapat gabungan tersebut. Munculnya dugaan surat jalan atas nama Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat akan menjadi petunjuk baru bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Hari Setiono, menyatakan akan menyelidiki keaslian surat jalan yang menuliskan nama Joko Chandra sebagai konsultan. Hingga saat ini, tim dari Kejaksaan Agung juga masih terus melakukan pencarian terhadap Joko Chandra. Kami dari tim eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung atas nama terpidana Joko Sugiarto Chandra tetap mencari dan berusaha untuk menemukan kepada yang bersangkutan. Rentetan peristiwa yang terjadi kemarin merupakan petunjuk buat kami untuk melangkah berikutnya. Bahwa kami mempunyai strategi dalam pencarian. Kami tentu akan menelusuri jejak yang kemarin, yang menurut cerita yang bersangkutan mengurus KTP kalau memang benar dia, kemudian mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan PK kalau memang benar dia, kemudian diduga yang katanya juga ke Malaysia dengan bukti adanya surat sakit dari salah satu klinik di Malaysia. Apakah itu benar atau tidak, tentu kita akan melakukan pengecekan